Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan selalu mengalami anugerah kebahagiaan dalam hidup. Kita bertemu kembali dalam program Katekese Online. Bahan permenungan kita pada kesempatan ini adalah teks Injil Lukas, pasal 11, ayat 37 sampai 41. Seorang filsuf, Ernest Cassirer, mengatakan manusia itu unik atau istimewa bukan hanya karena bisa berpikir, memakai akal budi, Homo sapiens. Manusia menjadi makhluk istimewa karena kemampuannya membuat dan menggunakan simbol-simbol. Animal Symbolicum. Contoh yang paling jelas adalah penggunaan bahasa dan tulisan. Itu juga yang membuat manusia mampu menjelaskan dan mewariskan nilai-nilai dan pikiran-pikiran cerdasnya dari generasi ke generasi berikutnya. Kalau kita membaca dan mencermati dengan baik dalam Injil, Tuhan Yesus rupanya banyak kali memanfaatkan keunikan tersebut, baik dalam mengenali situasi kebatinan banyak orang yang mengikutinya, dan maupun ketika menyampaikan ajaran-ajaran. Tujuannya, supaya banyak orang, terutama yang bukan kaum terpelajar, bisa lebih mudah memahami maksud atau pesan yang ingin disampaikan. Misalnya saja, perumpamaan atau istilah yang banyak digunakan oleh Tuhan Yesus ketika mengajar. Semuanya diambil dari hal atau keadaan sekitar yang gampang ditemukan. Dengan demikian, lebih mudah juga bagi Tuhan Yesus untuk meluruskan paham-paham atau tafsiran keliru atas hukum dan kitab suci di hadapan banyak orang. Kalau dalam teks Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 41, Tuhan Yesus memberi alasan atas pertanyaan seorang Farisi yang mengundangnya makan terkait bahwa ia tidak cuci tangan sebelum makan, tentu bukan dikarenakan Tuhan Yesus tidak tahu aturan atau malah menyepelekannya. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajak orang Farisi itu dan banyak orang yang hadir untuk memahami makna terdalam dari simbol dalam aturan tradisional Yahudi, yaitu cuci tangan itu. Jadi, ini bukan soal melanggar atau taatnya yang penting, melainkan kesetiaan melaksanakan tradisi cuci tangan seharusnya mendorong setiap orang untuk semakin menyadari pentingnya membersihkan sisi dalam, yaitu hidup batinnya. Gampangnya begini, apa hebatnya seseorang bersikap keras, lurus pada hal-hal yang lahiriah, tetapi hidup batinnya dipenuhi motivasi negatif dan bahkan mengarah kepada kejahatan. Yesus tidak ingin mereka yang mengikutinya, termasuk kita di zaman ini, terjebak pada kebiasaan menilai baik buruk hidupnya atau kehidupan orang lain berdasarkan apa yang tampak secara kasat mata. Justru, sisi batin atau kerohanian harus lebih diutamakan. Sebab dari yang batiniah itulah berasal berbagai hal sebenarnya dalam perbuatan dan kebiasaan hidup. Kalau begitu, nasihat Yesus ini nyambung dengan sabda yang pernah dikatakan dalam Lukas pasal 5
ayat 32, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Kita juga diingatkan dengan teks ini bahwa Allah tidak hanya menciptakan bagian luar, fisik atau badaniah, tetapi terutama jiwa dan roh yang membuat kita mampu melakukan pilihan, sikap, dan cara hidup yang benar. Maka, mementingkan penampilan luar, tetapi melalaikan keadaan batin, bukanlah sikap seorang beriman. Allah tinggal dalam hati setiap orang untuk menerangi dan membersihkan yang lahiriah. Saudara-saudariku, semoga dengan pesan dalam teks Injil Lukas ini, lalu kita mulai berani belajar untuk memilih hal-hal yang memang mendorong kita terus-menerus membenahi dan memperbaharui sesuatu yang sifatnya batiniah dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan demikian, apa yang lahiriah adalah buah-buah dari kehidupan batin, kehidupan kerohanian yang benar. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dilimpahi oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.